Tetap melaju saat diberhentikan oleh petugas pendisiplinan masker, seorang pengendara sepeda motor terjatuh. Akibat insiden ini sempat terjadi keributan antara pemotor dan petugas Satpol PP. Ada kamera. Kejadiannya gimana? Ada kamera, silakan. Buka kamera, Pak. Buka kamera. Kejadiannya gimana? Apakah itu yang diajarkan sebagai anggota Satpol PP? Kalau nggak ada yang pakai masker, tepuk sampai jatuh. Di sini. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh saat diberhentikan oleh petugas gabungan pendisiplinan masker di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sempat terjadi keributan dan adu mulut antara petugas dan pengendara sepeda motor karena pengendara menilai tindakan petugas dapat membahayakan dirinya. Namun, pengendara dan Satpol PP akhirnya berdamai. Resikonya pikirkan, jangan ngomong capek. Sekarang gini, Bapak mau minta maaf nggak? Ya, kalau saya mau minta maaf, minta maaf. Udah selesai. Jadi Ada kamera. Bapak nggak boleh. Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di kawasan Cilandak, Jakarta ditutup sementara pasca mahasiswanya positif COVID-19. Para mahasiswa dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet dan Tower Pademangan untuk menjalani isolasi. Pasca terkonfirmasi lebih dari 100 mahasiswa positif COVID-19, Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ditutup sementara. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Sebelumnya ratusan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dievakuasi dari asrama kampus mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Dalam video amatir, para mahasiswa diangkut menggunakan 3 unit bus sekolah yang diiringi 2 mobil ambulans menuju ke rumah sakit darurat Wisma Atlet dan Tower Pademangan untuk menjalani isolasi. Ini jumlah yang terpapar itu yang telah mengetahui ini adalah dinas kesehatan. Karena ini kebetulan kita ada di wilayah, ya, ada apa-apa dan ambil. Jadi melihat situasi kondisi aja. Mengenai hal lainnya secara teknis memang dinas kesehatan. Dari informasi pihak gedung Pak, ada berapa mahasiswa Pak? Dan apakah ada data jumlah yang terpapar? Mereka langsung ke dinas kesehatan. Evakuasi para mahasiswa ini dilaksanakan setelah 225 mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah tenaga medis dan tim gugus tugas COVID-19 mendatangi lokasi untuk memastikan proses sterilisasi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Guntur Julkarnadi, Leman, iNews melaporkan. Dr. Andani Eka Putra memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penanganan virus corona di Sumatera Barat. Dengan dukungan pemerintah setempat, ia menggunakan metode pool test, pengujian sampel dalam jumlah banyak untuk memutus rantai COVID-19 dengan cepat. Dan atas keberhasilannya tersebut, Dr. Andani Eka Putra terpilih menjadi salah satu nomine dalam ajang Indonesia Awards 2020 kategori tokoh profesional. Pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat tak lepas dari peran Dr. Andani Eka Putra yang menjabat Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Di bawah kepemimpinannya, laboratorium itu pernah mencatat rekor memeriksa sampai 2.600 sampel. Terhitung sejak 24 Maret lalu, sudah ada 27.000 sampel swab yang diperiksa. Dalam sehari, Andani Eka Putra bersama tim bisa memeriksa hingga 2.500 sampel. Keberhasilannya dalam mengoptimalkan laboratorium Universitas Andalas membuat dirinya diminta membantu penanganan penyebaran virus di Sulawesi Selatan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ini mengakui bahwa banyak peralatan yang dibeli menggunakan uang pribadinya dengan total mencapai 850 juta rupiah. Andani pun menghibahkan seluruh peralatan yang dibeli untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Pemirsa, kampanye sehat di tengah pandemi COVID-19 diterapkan oleh calon gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe. Hal ini dilakukan oleh Cagup dengan nomor urut 3 ini saat belusukan ke kota Tomohon. Sambil menerapkan protokol kesehatan, gubernur petahana yang diusung Partai Perindo menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Calon Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe melakukan kampanye terbatas dan tatap muka dengan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Masyarakat Transmigrasi DPD Permata di kota Tomohon. Pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan bagi Oli untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Oli mengajak masyarakat Tomohon untuk lebih fokus memajukan pertanian agar dapat meningkatkan perekonomian warga. Cagup nomor urut 3 ini berjanji jika dirinya terpilih kembali akan memberikan asuransi untuk para petani yang gagal panen. Pertanian menjadi salah satu potensi ekonomi yang harus digali. Sebab sebagai negara agraris, Indonesia sangat mengandalkan hasil pertanian di dalam negeri. Kota Tomohon ini potensinya sangat besar, ya, karena alamnya yang sangat indah dan subur, jadi potensinya sangat besar. Tentunya para petani di sini banyak ini manfaatnya. Bisa tanaman hortikultura, bisa tanaman bunga-bunga, kita ekspor ke Cina, ke Jepang, kan ini jalurnya sudah ada. Pilkada Sulawesi Utara ini diikuti oleh 3 calon pasangan. Selain pasangan calon petahana Oli Dondo Kambe dan Stephen Kandau, kontestasi di Sulawesi Utara ini diikuti pasangan Kristiani Paruntu, Sehan Salim Lanjar, dan Foni Anneke Panambunan, Henry Runtuene. Partai Perindo akan bekerja maksimal memberikan dukungan kepada calon yang diusungnya untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan iNews melaporkan.